Cinta tanah air nggak? Cinta dong. Cinta dong, pasti. Cinta. Cinta. Bapak cinta. 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 Pastilah cinta. Cinta tanah air. Sudah yakin cinta? Apa buktinya? Berita hoax saja ditelan mentah-mentah. Ada gotong royong saja, kau masih enak main Instagram sambil rebahan di kamar pula. Mencintai salah satu warga ini saja, kau rela berkorban mati-matian. Kapan berkorban untuk negara? Di sekolah, pura-pura sakit agar tak ikut upacara. Cinta negara. Beda warna kulit saja, kau masih saling mencela. Di rumah saja, rebahan sana. Tak usah kau rawat budaya ini. Lalu diakui orang lain, baru kau keluar. Indonesia hanya sekedar nama yang sudah telah diberikan. Selebihnya digantung oleh bangsa ini sendiri. Bangun saudaraku, Indonesia sedang tidak baik. Cinta tanah air itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayahnya sehingga kita semua dapat melakukan UTS Pancasila ini dengan daring secara lancar. Di sini saya Asranuddin Syukron dengan NIM 203111136 kelas PAI 2D akan menyampaikan beberapa materi tentang cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Istilah nasionalisme memiliki dua pengertian, paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Al-Jurnaji dan kitabnya Al-Ta'rifat didefinisikan tanah air dengan Al-Fatan Al-Asli, yang artinya Al-Fatan Al-Asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan di negeri di mana dia tinggal di dalamnya. Ali Al-Jurnaji Al-Ta'rifat Beirut Al-Kitab Al-Rabi 1405 Hijriah. Dalil-dalil cinta tanah air yaitu mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia. Maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya. Agar menjadi manusia yang dapat berperan sebagai maksimal, dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut, perlu kiranya kita mencermati paparan ini. Berikut adalah dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air. Yang pertama, dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembalinya. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata
terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqi al-Hanafi al-Khalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan yang artinya di dalam tafsirnya ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anha berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Ismail Hakiki al-Hanafi Ruhul Bayan, Beirut Dar al-Fikr Juz 6 halaman 441 sampai 442. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Syekh Wahab al-Juhali dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan yang artinya di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Wahab al-Juhaili Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, Damaskus, Dar al-Fikir Al-Munsir 1418 Hijriah, Juz 5 halaman 144. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahab al-Juhaili mengatakan yang artinya di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya, karena Allah lah menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Yang kedua, hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikitpun tanah air dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Wahab al-Zuhaili Tafsir Al-Wasit, Damaskus, Dar al-Fikr 1422 Hijriah, Juz 1 halaman 342. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontrover Syekh Muhammad Mahmud al-Hijazi, yaitu pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukminin itu semaunya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Syekh Mahmud al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Yang artinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, dan gemar berkorban mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka.
Muhammad Mahmud Al-Hijazi, Tafsir Al-Wadlih, Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid 1413 Hijriah, juz 2 halaman 30. Ayat-ayat di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufassir dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalil yang kedua, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas secara tuntas gamblang. Artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat lajunya untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 892 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Beirut, Dar Al-Ma'rifah 1379 Hijriah, juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badr al-Din al-Aini wafat 855 Hijriah dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari menyatakan yang artinya di dalamnya atau hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyaratkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Badr al-Din al-Aini, Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, Beirut, Dar il-Ihya'i al-Turats al-Arabi, juz 10 halaman 135. Imam Jalaluddin Al-Suyati wafat 1911 Hijriah dalam kitabnya Al-Tausih Syarah Jami Al-Sahih menyebutkan yang artinya bercerita kepadaku Sa'id ibn Abi Maryam, bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata mengabarkan kepadaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Harith bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Hutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Harith bin Umair mengikutinya. Jalaluddin Al-Suyuti Al-Tausih Syarah Jami Al-Sahih Riyad Maktabah Al-Rusyid 1998 juz 3 halaman 1360. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan di dalamnya hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapannya sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Al-Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhwaful Ahmazi Syah At-Tirmizi, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Imayah, juz 9 halaman 283. Hadis tersebut yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Hissah sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Sihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muhtaha fi Mabtasil Nabi Al-Mustafa. Berikut Al-Subaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warahah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikitpun. Lalu ia berkata, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun.
Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Abdurrahman bin Husain al-Irahi di dalam kitabnya Tatsrib fi Syarah Tahribil As-Sanaid wal Tarbil Masnaid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya yang artinya Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Abdurrahim al-Irahi Tasrib fi Syarah Tahribil As-Sanaid wal Tartibil Masnaid, Beirut Dar Ihya'i al-Turaid al-Arabi juz 4 halaman 196. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Quran dan hadis, sebagaimana ditegaskan para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Jalaluddin al-Suyuti, Abdurrahim al-Irahi, Syekh Ismail Haqi al-Hanafi, dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebesar-besarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.